Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 dan kita mulai dengan ayat yang ke-32. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Pimpin akan hamba-Mu. Roh hikmat marifat turun atas hamba-Mu dapat mengajarkan dengan baik. Sehingga kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tanggal 8 Januari. Wow, Januari ya. Sudah lewat satu minggu. Oke, kita lanjutkan dengan Yohanes 9 ayat 32. Mari kita buka Alkitab kita. Yohanes 9 ayat 32. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Since the world began, it has it has been unheard of that anyone opened the eyes of one who was born blind. Jadi ini pertama kali Yesus mencelikkan mata orang yang lahir buta, yang tidak ada menjadi ada. Dan dia juga menambahkan dengan kata-kata, I am the light of the world. Akulah terang dunia. Ya, dia mencelikkan mata fisik orang yang buta ini, yang lahir buta, artinya belum pernah melihat terang. Dalam pengertian rohaninya, dia mencelikkan mata rohani orang yang buta. Jadi dia mengatakan apapun mujizat yang dilakukan Yesus, kita harus mengerti dari sisi rohaninya. Pesan apa yang terkandung dari mujizat itu. Jadi jangan sekedar kita melihat mujizatnya dan menganggap itu sebuah akrobat. Jangan seperti itu. Lihatlah pesan yang tersembunyi di balik mujizat yang dilakukannya itu. Dan maka kita akan mengerti rencana Allah melalui mujizat yang dilakukan oleh Yesus ini. Apalagi orang yang lahir buta tidak pernah disembuhkan sebelumnya. Ini dia yang pertama kali. Dan ditambahkan lagi, I am the light of the world. Perkataan I am ini hanya boleh digunakan oleh Tuhan. Dia mengatakan, akulah terang dunia itu. Ya, barang siapa percaya kepadanya, tidak diam di dalam kegelapan. Itu dia. Nah, sejauh yang kita ketahui, orang yang mengucapkan kata-kata dalam Yohanes 9 ayat 32 ini adalah orang pertama dalam sejarah manusia yang disembuhkan dari buta sejak lahir. Nah, mujizat Yesus tidak hanya menunjukkan kuasa ilahinya, tetapi juga menggenapi nubuat tentang Mesias. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 29 ayat yang ke-18, Yesaya 35 ayat yang ke-5, Yesaya 42 ayat yang ke-7. Ini sebagai referensi untuk dapat belajar lebih lanjut. Nah, dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara sekalian, konsep seperti terang dan gelap atau penglihatan versus kebutaan digunakan untuk menggambarkan hal-hal rohani. Itu penting kita telaah, penting kita ketahui, penting kita mengertikan. Dalam ayat-ayat sebelumnya, orang yang baru saja disembuhkan itu telah menunjukkan bahwa penyembuhan ajaib atau mujizat yang Yesus lakukan padanya seharusnya menjadi bukti bahwa Yesus berasal dari Allah, karena belum pernah terdengar ada orang yang bisa menyembuhkan orang yang lahir buta. Nah, Yohanes 9 ayat 30 sampai 31, dan kita tahu juga tentang hal ini ya dari kitab Yesaya. Ini disimpan bagi Yesus untuk menunjukkan keilahiannya. Lebih jauh, mujizat Yesus itu unik. Yesus telah melakukan sesuatu yang bersifat apa? Supranatural. Tetapi lebih jauh lagi, Yesus telah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh nabi atau oleh imam lain dalam sejarah Israel. Belum pernah. Ini yang pertama kali. Kenapa nggak bertanya?
Kenapa ini di-reserve untuk Yesus? Sebelumnya, ahli Taurat dan orang Farisi yang menginterogasi orang ini menolak Yesus dengan alasan bahwa mereka tidak tahu dari mana dia berasal. Wah, Yohanes 9 ayat 29. Padahal mereka guru Alkitab nih, guru Taurat nih. Tanggapan ini dari orang yang telah disembuhkan menunjukkan bahwa penghindaran seperti itu hanyalah alasan untuk berprasangka buruk. Itu bukanlah jawaban yang tulus dan valid. Sama sekali tidak alasan yang dicari-cari. Inti dari argumen orang yang tadinya buta itu muncul di ayat berikutnya, yaitu di ayat Yohanes 9 ayat 33. Dalam istilah yang sederhana dan masuk akal. Kita pelajarin ya di dalam Yohanes 9 ayat 33. Mari kita baca. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. If this man were not from God, he could do nothing. Ya, jelas di sana. Kalau dia tidak berasal dari Allah, nggak mungkin dia bisa melakukan mujizat seperti ini yang belum pernah dilakukan oleh para nabi sebelumnya ataupun imam. Nggak ada. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, para pengkritiknya menanggapi dengan cara apa? Yang dapat diprediksi. Yesus telah menantang mereka karena mereka dengan sengaja mengabaikan kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Mereka ignore the truth. Yohanes 7 ayat 17. Nah, dan karena mereka menolak untuk mengikuti kitab suci mereka sendiri untuk percaya kepada Yesus. Ini kesalahan mereka. Mereka menolak untuk percaya. Karena itu tidak sesuai dengan pikiran mereka. Karena itu mereka tolak. Sampai hari ini. Di sini orang-orang ini telah 2 kali menginterogasi orang yang disembuhkan itu. Sampai 2 kali. Dengan harapan dia melakukan atau memberikan statement yang berbeda dari yang pertama. Tapi tidak. Dia diam dalam konteks apa yang pernah disaksikannya. Diam di dalam itu dan tidak keluar daripada konteks pemberitaannya atau kesaksiannya ini. Jadi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka mencari alasan apapun untuk mengabaikan pekerjaan Yesus ini. Pengemis yang tadinya buta itu menanggapi dengan keberanian yang tidak terduga sama sekali. Dan pemikiran yang sangat jernih. Kalau orang ini tidak berasal dari Allah, nggak mungkin dia bisa berbuat sesuatu seperti ini. Simple, tepat. Inti keseluruhannya yang disampaikan dengan sarkasme yang berat adalah bahwa mujizat-mujizat Yesus sendiri seharusnya menjadi bukti yang cukup bahwa dia diutus Tuhan. Dia diutus untuk melakukan ini. And yet the Pharisees failed to see that. Ya. Di sini orang yang disembuhkan itu jelas dan langsung. Ini hampir identik dengan kesimpulan yang dibawa Nikodemus kepada Yesus sebelumnya dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Ayat ini merupakan ringkasan tanggapan orang itu terhadap hinaan para ahli Taurat dan orang Farisi, Yohanes 9 ayat 28, yang mencoba menolak Yesus sebagai orang berdosa alih-alih menerima mujizatnya. Ya, kami sudah tahu, ingat kalimat itu, kami sudah tahu dia orang berdosa. Dia berdosa atau bukan orang berdosa, aku nggak tahu. Yang jelas aku lahir buta dan sekarang melihat. Dan belum pernah terdengar sebelumnya bahwa ada orang lahir buta dicelikkan mata. Kalau dia bukan berasal dari Tuhan, nggak mungkin dia lakukan ini. Jadi kalau dia bukan berasal dari Tuhan, masa engkau menuduh? Kalau ia berasal dari Tuhan, masa engkau menuduh dia sebagai orang berdosa? Lihat ya, orang yang simpel ini mengajar para ahli Taurat, guru agama, sangat memalukan. Pada titik ini, para pemimpin agama di Yerusalem benar-benar malu. Mereka gagal membantah mujizat Yesus. Mereka menanggapi dengan omelan kekanak-kanakan terhadap seorang saksi. Yang terburuk adalah bahwa mereka sebagai pemuka agama telah diajarkan kebenaran rohani
yang masuk akal oleh seorang pria yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Ya, kita lihat juga Yesus sudah mengatakan yang tidak beriman dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Mantap kan? Ini buktinya nih. Dia mengajar para ahli Taurat ini, orang yang berpendidikan, yang sekolah Taurat ini, diajarkan oleh orang yang tidak sekolah hukum Taurat ini. Nah, apa yang terjadi selanjutnya dalam Yohanes 9 ayat 34 adalah reaksi yang tepat yang diharapkan dari orang-orang munafik rohani. Alih-alih membantah argumen orang itu atau menantang faktanya dengan mengajukan argumen dan fakta yang sah atau valid, mereka kembali menggunakan hinaan. Dan mereka nggak mau menerima, juga tidak mau melihat data-data valid, data-data benar yang disampaikan oleh orang yang tadinya lahir buta ini. Mereka nggak mau. Sebaliknya mereka menggunakan hinaan. Ya, Yohanes 9 ayat 34. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Wow. Lalu mereka mengusir dia keluar. They answered and said to him, you were completely born in sins, and are you teaching us? And they cast him out. Ya jelas. Ya, kamu dilahirkan sama sekali dalam keadaan berdosa. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa mereka bersih dari dosa. Munafik banget kan? Nah, para ahli Taurat dan orang Farisi ini telah mencoba untuk membantah mujizat terakhir yang dilakukan Yesus. Mereka telah menginterogasi orang yang lahir buta itu dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Mereka telah menanyai orang tua dari orang yang telah disembuhkan tersebut. Mereka telah meninjau kembali kesaksian orang yang disembuhkan itu. Nah, interogasi kedua itu menimbulkan rasa malu bagi para pemimpin agama. Tanggapan yang tulus tetapi bersifat sarkastik dari orang yang tadinya buta itu menunjukkan bahwa orang-orang ini tidak lebih dari sekedar orang munafik yang religius. Itu dia. Mereka mengaku tidak tahu dari mana Yesus berasal. Ya, mereka mengaku kami nggak tahu dari mana Yesus itu berasal. Orang yang disembuhkan itu mengatakan mujizat-mujizat Yesus sudah cukup menjadi bukti tentang siapa dia. Dia dari Tuhan datangnya. That's the way it is. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengklaim bahwa Yesus adalah orang berdosa. Orang yang disembuhkan itu menunjukkan bahwa seorang berdosa tidak akan memiliki akses kepada kuasa Allah. Luar biasa ya, diajarkannya orang yang berpendidikan Taurat ini, ahli Taurat. Sebagai tanggapan, orang-orang ini sekali lagi menggunakan reaksi yang umum, serangan pribadi. Ya, dia menyerang secara pribadi. Dalam logika dan perdebatan, hal ini dikenal sebagai ad hominem, yang secara harfiah berarti kepada orang tersebut. Ya, disinilah satu pihak menghina atau meremehkan orang tersebut alih-alih menangani masalahnya sendiri. Kenapa mereka menolak untuk melihat kebenaran pada saat kebenaran tersebut disampaikan oleh orang yang tadinya lahir buta ini, yang mengalami mujizat, mengalami pribadi di dalam kehidupannya, perjumpaan dengan kuasa Kristus langsung di tempat. Mereka daripada menerima, mereka justru menghina, melecehkan, mengusir dia. Ad hominem, dilangsungkan ditujukan kepada pribadi tersebut. Daripada melihat kebenaran, menerima kebenaran. Mereka tidak siap untuk berdebat dengan dia. Disinilah satu pihak menghina atau meremehkan orang tersebut alih-alih menangani masalahnya sendiri. Ya. Di sini para ahli Taurat dan orang Farisi mengabaikan pengemis yang tadinya buta itu dengan penghinaan lainnya. Kamu lahir buta mengajar kami. Wow. Orang-orang yang sama ini menggunakan penghinaan alih-alih akal sehat. Mereka tidak menggunakan logik berpikir mereka. Ya, jadi orang-orang yang sama ini menggunakan penghinaan alih-alih akal sehat terhadap Yesus juga demikian. Bahkan makian verbal mereka pun menyerupai apa yang mereka katakan kepada Yesus saat mempertanyakan kelahirannya.
Mereka memikirkan Yesus ini anak haram. Karena dikatakan dia lahir dari seorang perawan. Orang yang disembuhkan ini mengalami jenis kebencian yang sama dari dunia, ya kan? Yang dialami oleh Kristus sendiri. Yesus dibenci, para pengikutnya tidak mungkin tidak dibenci. Pengalaman orang ini adalah perumpamaan hidup tentang apa artinya bertobat menjadi seorang Kristen. Ini pengalaman dia nih, kita lihat nih. Dia mengalami kuasa pribadi, lahir buta disembuhkan. Dia bertanya, Yesus bertanya, maukah engkau percaya kepada anak manusia? Siapa itu anak manusia? Dia yang sedang berbicara dengan engkau. Ya Tuhan, aku mau. Dia langsung berubah pada saat itu. Dia membuka pintu hatinya untuk Mesias pada detik itu. Perjumpaannya membuat perubahan drastis di dalam kehidupannya. Persis seperti perubahan yang dialami Paul yang drastis dalam perjumpaannya dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus. Kita lihat perubahan. Nggak mundur lagi dia. Terus bergerak. 3 tahun dia ke Saudi Arabia belajar Alkitab di bawah pentuntunan Roh Kudus. Dan kemudian melayani secara dahsyat. Iya, orang yang tadinya lahir buta ini diberi penglihatan yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Ya lahir buta oleh seseorang yang belum pernah ia kenal sebelumnya, yaitu Yesus. Satu-satunya hal yang ia tahu pasti adalah dampak dari perubahan ini pada hidupnya sendiri. Sedetik yang lalu belum melihat, detik berikutnya dia melihat. Kemudian ketika ia membela kebenaran dari pengalamannya sendiri, dunia menghina dan menganiaya dia. Sama seperti yang dilakukan mereka juga kepada Yesus. Ini padahal pengalaman pribadi ini. Apa yang diceritakan itu valid. Memang terbukti. Tadinya buta, sekarang melihat. Sudah ditanyakan juga kepada orang tuanya. Dan banyak orang lain yang melihatnya. Hadir sebagai orang buta, sebagai pengemis yang meminta belas kasihan. Meminta sedekah. Daripada orang-orang yang datang ke bait Allah. Orang kenal dia. Nah, dalam bagian selanjutnya, orang buta ini akhirnya akan melihat Yesus yang telah mengutusnya untuk menyelesaikan mujizat penyembuhan dengan membasuh matanya. Pergi, basuhlah mukamu di kolam Siloam. Kalau dia nggak mau, ya nggak jadi. Yesus mengutus dia. Itu perjalanan iman terakhirnya diuji. Kemudian setelah itu sembuh. Yesus akan mengisi kekosongan terakhir dalam pengetahuan orang ini yang menghasilkan keselamatannya. Dia pergi dalam keadaan buta, kembali dalam keadaan melihat, sembuh. Di dalam hal ini. Cuma pengetahuannya tentang Yesus belum ada. Nah, Yesus disinilah fungsi Yesus membuka mata rohani orang ini. Sehingga dia bukan hanya mata fisiknya dicelikkan, mata rohaninya juga dicelikkan. Dia dapat melihat siapa itu Tuhan, anak manusia itu. Dia yang sedang berbicara dengan kamu. Terbuka mata rohaninya. Dia menerima detik itu juga. Hidupnya diubahkan. Itu dia. Kita lanjut. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia, orang tersebut yang tadinya lahir buta dan sekarang sudah disembuhkan ini, telah diusir keluar oleh mereka, para ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Kemudian ia, Yesus, bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Jesus heard that they had cast him out. And when he had found him, he said to him, do you believe in the Son of God? Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Orang yang lahir buta yang telah disembuhkan Yesus telah dikucilkan, disingkirkan, diasingkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Yohanes 9 ayat 22 dan ayat 34. Selain dukungannya terhadap Yesus, Yohanes 9 ayat 25, orang ini juga mempermalukan para pemimpin agama setempat dengan menyingkapkan kemunafikan mereka. Meskipun ia tidak tahu banyak tentang orang yang menyembuhkannya, belum pernah lihat sebelumnya, pengemis yang tadinya buta ini tahu lebih dari cukup untuk mengenali seorang utusan Allah. Yohanes 9 ayat 30 sampai 33. Nah, tantangannya kepada para pemimpin agama ahli Taurat dan orang Farisi ini membuatnya dihina dan dibenci. That's fine.
Aku mendapatkan penglihatan. It's all worth it. Sebelum momen ini, orang ini belum pernah benar-benar melihat karena dia memang sejak lahir buta. Kebutaannya disembuhkan ketika ia mentaati perintah Yesus untuk membasuh matanya. Itu ketaatan yang menghasilkan buah. Ketaatan itu penting banget. Dia kan belum tahu bahwa dia akan melihat. Dibasuh dengan tanah yang bercampur air ludah, nggak enak lah lengket-lengket, ya sekarang cuci. Katanya. Dan setelah itu melihat. Ketaatan. Yesus tidak ada di sana ketika pengemis itu memperoleh penglihatan. Sekarang Yesus menemukan orang yang telah sembuh itu setelah ia bertemu dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi setelah sembuh dia bertemu dulu dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Kemudian setelah bertemu dan dimarahin ini, diomelin, barulah dia bertemu dengan Yesus. Nah, seperti yang sering ia lakukan, Yesus menantang orang itu dengan memintanya untuk menjelaskan kepercayaannya sendiri. Pertanyaan ini penting karena beberapa alasan. Ya, orang-orang Yahudi mengaitkan istilah anak manusia dengan sang Mesias. Do you believe in the Son of God? Kalau dia bilang ya, berarti dia percaya kepada Mesias ini. Percayakah engkau kepada anak manusia sebagai gelar yang diberikan kepada Mesias? Dia bilang ya, berarti dia percaya kepada Mesias. Ya, sampai saat ini orang yang disembuhkan itu belum mengatakan bahwa menurutnya Yesus adalah sang Mesias. Ia hanya mengatakan bahwa ia percaya Yesus telah diutus Allah. Nah, karena itu Yesus perlu menanyakan, do you believe in the Son of God? Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Karena sebelumnya dalam kesaksiannya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, ya sebagai utusan Allah. Itu yang dikatakan. Sekarang mesti dikukuhkan iman ini. Agar dia selamat, dia harus percaya kepada Yesus. Karena itu ditanyakan percaya ke engkau. Itu percaya dengan hatinya, bukan dengan pikiran. Karena dia mengalami. Sekarang lebih gampang bagi Yesus untuk itu. Menyampaikan pertanyaan itu. Seperti yang ditunjukkan ayat-ayat berikut, orang yang tadinya buta ini lebih dari sekedar bersedia mengikuti apa yang telah dipelajarinya dari pengalamannya. Ia hanya perlu diberitahu caranya. Dari pengalamannya, oke, aku berikan tanah bercampur ludah, sekarang basuh. Ikuti aja instruksi. Pergi ke kolam Siloam, bersihkan di sana. Dia kembali melihat. Sekarang apa next? Beri petunjuk kepada dia. Yohanes 9 ayat 36 kita baca. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Percayakan engkau kepada anak manusia? Itu yang tadi ya dalam ayat 35. Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Do you believe in the Son of God? He answered and said, who is he, Lord, that I may believe in him? Ini konkret jawabannya. Siapa dia? Supaya aku dapat percaya kepadanya. Yang mana orangnya? Dia kan belum tahu. Ya, Yesus menggunakan kesempatan emas ini dan tidak menyia-nyiakan opportunity ini. Yesus tidak ada di sana ketika orang buta menyelesaikan instruksinya untuk membasuh matanya di kolam Siloam. Dia sendiri pergi ke sana. Yohanes 9 ayat 6 dan 7. Dan memperoleh penglihatan setelah itu. Yang diketahui orang yang baru disembuhkan itu hanyalah bahwa seseorang yang diutus oleh Allah telah memberinya penglihatan yang belum pernah dimilikinya. Memang lahir buta kok. Setelah dihina dan dianiaya oleh para pemimpin agama setempat, orang itu ditemukan kembali oleh Yesus dalam keadaan melihat. Jadi sekarang dia bertemu dengan orang yang sudah melihat secara fisik. Sekarang dia juga akan melihat secara rohani. Karena itu Yesus melemparkan pertanyaan yang penting itu tadi. Do you believe in the Son of Man? Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Sebagai gelar yang diberikan kepada Mesias. Nah ini ukuran diuji imannya. Kristus bertanya kepada orang yang tadinya buta ini, apakah ia percaya kepada anak manusia? Yohanes 9 ayat 35. Frasa ini sangat terkait dengan konsep Yahudi tentang Mesias. Kitab Daniel pasal yang ke-7, ayat 13. Kitab Daniel pasal yang ke-9, ayat 25. Dapat dipelajari sebagai perlengkapan saat belajar ya.
Ini referensinya. Pengemis yang sekarang dapat melihat itu telah mengakui bahwa ia hanya tahu sedikit tentang Yesus. Ia utusan Allah. Namun ia tentu saja percaya bahwa Yesus bekerja dengan kuasa ilahi. Kalau nggak datang dari sana, nggak mungkin dia melakukan ini. Dia tahu itu. Nah, Yesus tinggal moles sedikit lagi. Di sini orang itu menanggapi pertanyaan Yesus dengan mengakui ketidaktahuannya sendiri. Siapakah dia, Tuhan? Aku nggak tahu. Bantu aku supaya aku dapat percaya kepadanya. Ini kan rendah hati. Beda dengan orang Farisi. Emang kami buta gitu? Karena engkau menyangka engkau melihat, tetaplah engkau di dalam dosamu. Wow. Pernyataan ini selaras dengan seruan ayah dari seorang anak laki-laki yang kerasukan setan. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Markus 9 ayat 24. Ketika murid-murid Yesus tidak dapat melepaskan roh jahat dari anak ini. Mereka, ayah dari anak ini datang kepada Yesus. Murid-muridmu nggak bisa. Ya, di sini orang yang telah disembuhkan itu ingin mengikuti kebenaran, tetapi tidak tahu caranya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tambahkan imanku maksudnya. Bantu aku beriman kepadamu, kata bapak itu. Terhadap anaknya yang sakit yang kerasukan itu. Dan bagi orang buta yang tadinya lahir buta sekarang melihat, bantu aku untuk mengerti siapa anak manusia itu Tuhan. Who is the son of man? Who is the son of God? Siapakah anak Allah itu? Bahasa Indonesia terjemahkan sebagai anak manusia. Di sini orang yang telah disembuhkan itu ingin mengikuti kebenaran itu, ya, tapi tidak tahu caranya. Ya sangat berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang keras kepala, sombong. Mereka tahu lebih dari cukup tentang kitab suci berbanding terhadap orang ini tadi. Tetapi tetap saja mereka menolak untuk mengikutinya dengan menerima Kristus. Hukumannya lebih berat karena mereka guru. Dikenakan kepada mereka adalah standar guru. Seperti yang dijanjikan, Yesus akan menanggapi orang yang mencari dengan tulus. Matius 7 ayat 7. Dan memberikan orang ini hikmat yang dibutuhkannya. Nah, orang yang tadinya lahir buta sekarang melihat ini mencari Yesus dengan tulus. Jadi Tuhan memberikan hikmat, mencelikkan bukan hanya mata fisik, tapi juga mata rohaninya. Kita lanjut dengan Yohanes 9 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. And Jesus said to him, you have both seen him, and it is he who is talking with you. Ya, bukan saja lihat, tapi engkau sekarang bercakap-cakap, berinteraksi, berkomunikasi dengan dia. Dia itu, anak Allah itu, anak manusia itu. Yesus berbicara dengan orang yang telah disembuhkannya dari kebutaan seumur hidupnya, buta sejak lahir, ya, bercakap-cakap dengan dia. Orang ini langsung mendapatkan pengalaman baru, pengertian baru, imannya bertumbuh. Memang dikatakan iman bertumbuh karena pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Faith comes by hearing. Hearing the word of Christ, the word of God. Pada saat itu Yesus menyuruh orang yang masih buta itu pergi untuk membasuh matanya sehingga ia dapat melihat. Ini adalah percakapan pertama antara Yesus dengan orang yang telah dicelikkan matanya dan sekarang orang itu telah disembuhkan. Dan orang itu yang telah disembuhkan itu untuk pertama kalinya dapat melihat Yesus secara fisik. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Izinkan saya minum sebentar. Pertanyaan Yesus yang diajukannya dalam ayat 35 merupakan kesempatan bagi pengemis itu untuk menjelaskan imannya sendiri. Tolong aku yang tidak percaya, ini kata ayah dari anak itu. Bantu aku untuk mengerti supaya aku percaya. Ya, ini kerendahan hati. Yesus bertanya kepada orang itu, apakah ia percaya kepada anak manusia? Do you believe in the Son of Man?
sebuah gelar yang dikaitkan dengan konsep Yahudi tentang Mesias. Sebagai tanggapan, orang itu mengakui ketidaktahuannya, lacking of knowledge, ya, dia mengakui ketidaktahuannya sendiri dan kesediaannya untuk percaya. Ini adalah kontras yang kuat dengan para ahli Taurat dan orang Farisi yang memiliki lebih dari cukup informasi karena mereka mengerti Taurat, tetapi tidak menolak untuk mengerti dan percaya. Orang ini tidak, sekalipun tidak mengerti banyak, ia tidak menolak dan ia juga tidak mengerti. Ya, dia tidak menolak untuk mengerti dan percaya. Bantu aku untuk mengerti, bantu aku untuk dapat percaya. Jadi ia tidak menolak untuk mengerti dan percaya. Dia belajar. Karena orang yang tadinya buta itu tidak tahu siapa sebenarnya anak manusia, Mesias itu, Yesus memberitahu dia, Yesus sendirilah yang berdiri di sana dan berbicara dengan orang yang sekarang sudah bisa melihat itu. I am he who is talking to you. Akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Dia tidak berbicara dengan bahasa samar-samar. Dia berbicara secara langsung. Karena orang itu bertanya juga, tolong aku supaya aku dapat percaya. Siapa dia? Dia bertanya secara langsung. Nggak mungkin Yesus berbicara dengan bahasa perumpamaan. Sekali lagi, tanggapan orang itu sangat berbeda daripada tanggapan para pengkritik Yesus. Dengan mengikuti nasihatnya sendiri, orang itu dengan segera mengakui imannya kepada dia, Sang Mesias yang dijanjikan. Dia mengikuti kepercayaan yang sebelumnya, yang sederhana itu. Yang dimana dia mengatakan, kecuali orang itu datangnya dari Allah, nggak mungkin dia melakukan ini. Ini sudah dasar daripada kepercayaan. Nah sekarang dia meningkat lebih satu level lebih lagi. Aku tahu engkau berasal daripada Allah. Tapi siapakah anak manusia itu? Tuhan, bantu aku mengerti sehingga aku dapat percaya. Dia merendahkan dirinya, mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya, ingin belajar agar dapat percaya. Artinya pada waktu dia belajar, kebenaran diberitakan dan dia tidak menolak untuk menerima kebenaran tersebut. Ini luar biasa. Ya, itu penting kita nilai secara positif. Nah, Yohanes 9 ayat 38 katanya, aku percaya Tuhan, lihat ya, dialah yang sedang berbicara denganmu, ya kan? Aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah. Reaksi percaya, sujud menyembah. Then he said, Lord, I believe, and he worship him. Lihat ya, percaya, worship. Berapa banyak orang mengatakan Kristen tapi nggak worship Jesus? Ia bukan Kristen lah. Believe, and right away he worship him. Yesus nggak menolak. Artinya dia mengatakan ya worship me. Dia dalam hal ini menerima worshiping itu karena dia itu Tuhan yang layak disembah. Hal ini mirip dengan cara Thomas menanggapi pertemuannya dengan Yesus yang telah bangkit di bagian selanjutnya dari Injil ini, yaitu di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Nanti akan kita belajar. Ya. Yohanes kan ada 22 chapter. Ini yang tentang Thomas ini di chapter 20. Sebelum saat itu, yang diketahui oleh orang yang tadinya buta itu hanyalah bahwa ia telah disembuhkan oleh seorang nabi, seorang utusan Allah. That's all what he knew. Cuma itu, sekedar itu. Nah, ketika penyembuh itu, yaitu Yesus itu sendiri kembali, orang itu mengakui bahwa ia tidak tahu siapa anak manusia itu. Aku nggak tahu, I don't know. Who is he, oh Lord? That I may believe in him. Supaya aku dapat percaya kepadanya. Namun ia ingin tahu sehingga ia dapat menanggapinya dengan iman. Mendengar bahwa Mesias adalah Yesus, orang itu segera menanggapinya dengan penyembahan. Ini luar biasa. Para pemimpin agama di Yerusalem menanggapi Yesus dengan cara yang justru sebaliknya. Orang ini menerima bukti yang dimilikinya, alih-alih mencari-cari alasan tentang apa yang tidak diketahuinya, ia justru merendahkan dirinya dengan bertanya kepada Yesus tentang siapa anak manusia tersebut. Ia memerlukan informasi lebih lanjut dari Yesus. Ia berusaha mengikuti Allah dengan setia. Dia mau belajar.
dia mau mengakui kekurangannya, dia mau diisi dengan kebenaran. Tetapi ia juga mengakui ketidaktahuannya sendiri, kan? Ahli Taurat dan orang Farisi tidak mau memahami kebenaran, menolak kebenaran itu. Dan mereka menolak semua pengetahuan yang sudah mereka miliki. Ngapain belajar? Itu dia. Momen ini juga penting ketika membahas klaim Yesus sebagai Tuhan. Di bagian lain kitab suci, penyembahan kepada makhluk apapun selain Tuhan dilarang, kan? Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Tidak boleh menyembah sesuatu yang lain selain Allah itu sendiri. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Jangan menyembah berhala. Ketika seseorang secara keliru menyembah makhluk lain seperti malaikat, makhluk-makhluk itu menanggapi dengan menolak penyembahan itu. Lihat itu di dalam Wahyu 19 ayat 9 dan 10. Malaikat itu menolak. I'm also a servant like you. Worship God. Itu dia. Seperti yang dia lakukan terhadap Thomas, Yesus menerima penyembahan dari orang yang sekarang dapat melihat ini. Secara tersirat, Yesus setuju bahwa dia dapat disembah. Dari sudut pandang orang Yahudi, dia mengklaim kesetaraannya dengan Tuhan karena dia mau disembah. Yohanes 9 ayat 39. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat." Dia berbicara dari sisi rohani. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. And Jesus said, "For judgment I have come into this world, that those who do not see may see, and that those who see may be made blind." Yang tidak melihat dapat melihat, yang melihat menjadi buta. Dia mengarahkan ini kepada orang Farisi yang sombong dan para ahli Taurat. Nah, komentarnya dapat membingungkan kita komentarnya dapat membingungkan jika dibandingkan dengan pernyataan seperti Yohanes 3:17 dan Yohanes 12 ayat 47. Dalam ayat-ayat tersebut Yesus menyatakan bahwa ia tidak datang untuk menghakimi. Di sini dikatakan aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Di sini di ayat-ayat yang lainnya dikatakan ia tidak datang untuk menghakimi. Nah, di sini Yesus menyatakan bahwa ia datang untuk menghakimi. Oke? Di dalam Yohanes 9 ayat 39. Alasan pelayanan Yesus di bumi adalah untuk menjamin keselamatan kita. Ini memerlukan penghakiman atas diri kita, terhadap dosa. Ya, memerlukan penghakiman atas dosa. Dosa itu mesti dihakimi, dibayar upah dosa tersebut. Penalti daripada dosa tersebut harus dibayar. Namun hasil dari pelayanan ini adalah penghukuman akhir bagi mereka yang menolaknya. Siapa yang menolak Yesus menolak kebenaran, maka ia diadili oleh kebenaran yang ditolaknya itu. Ya, referensi tentang mereka yang melihat versus referensi tentang mereka yang melihat versus mereka yang buta merangkum seluruh kejadian dengan pengemis buta yang lahir buta ini tadi. Kita lihat tuh tentang pengkritik Yesus itu. Mereka yang mengakui kebutuhan mereka dan percaya kepada Tuhan adalah mereka yang akan diberikan penglihatan. Berbicara tentang hal rohani. Orang buta ini diberikan penglihatan dan pengetahuan oleh Yesus sebagai tanggapan atas imannya yang tulus. Dia mengakui kok. Nggak tahu, bantu aku untuk mengerti siapa orang itu supaya aku dapat percaya. Dia nggak menolak. Mereka yang sombong dan menganggap bahwa mereka sudah tahu serta mengeraskan hati mereka akan tetap tinggal dalam kebutaan rohani mereka. Seperti orang Farisi ini. Ya, dia dihukum berdasarkan pengetahuannya sebagai seorang guru itu. Meskipun mereka memiliki pengetahuan, orang Farisi dan ahli Taurat ini, Yohanes 5 ayat 39 sampai 40, mereka membiarkan prasangka mereka sendiri membutakan mereka. 2 Korintus 4 ayat keempat. Mereka ditelan oleh prasangka mereka sendiri.
Sehingga membuat mereka tidak mampu memahami apa yang sebenarnya tidak ingin mereka pahami. Mereka datang dengan keputusan yang sudah ada dalam hatinya, yaitu menolak untuk percaya. Apapun mujizat yang ditunjukkan Yesus, apapun kebenaran firman yang ditunjukkan Yesus, no. Mereka sudah siap dengan jawaban mereka. Itu yang salah. Dengan kata lain, mereka menolak atau tepatnya menutup pintu hati mereka untuk memahami apa yang sebenarnya dapat mereka pahami. Jika mereka cukup rendah hati dengan mengizinkan kebenaran untuk memerdekakan mereka. Jika mereka menolak Yesus sebagai satu-satunya sumber kebenaran, maka sesungguhnya tidak ada lagi sumber kebenaran lain yang dapat mereka miliki. Karena itu mereka tetap buta secara rohani dan mati di dalam dosa akibat kesombongan mereka sendiri. I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kebenaran itu sendiri, satu-satunya. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada keselamatan di luar Yesus karena 1000 jalan ke Roma, dia sedang mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Sesat. Keselamatan cuma kita alami di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dengan iman. We are saved by grace through faith alone. Yesus yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak dapat meminta, hanya aku cuma mau hidup kekal di surga, tapi nggak mau yang lain-lainnya. Nggak mau jalan, nggak mau kebenaran. Ya nggak bisa, nggak nyampe. Ini satu paket. Yohanes 9 ayat 40. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Then some of the Pharisees who were with him heard these words, and said to him, are we blind also? Aku datang supaya mereka yang buta dapat melihat. Mereka kalau mengaku dirinya melihat, ya tetap buta. Jadi apa engkau katakan kami buta? Ini kesombongan ya. Menurut pernyataan Yesus sebelumnya, mereka yang sengaja menolak hal-hal rohani, namun mengaku memiliki pengetahuan, memiliki penglihatan, ya, padahal mereka buta secara rohani. Ini orang Farisi, ahli Taurat. Komponen utama konflik Yesus dengan para pemimpin agama adalah kesombongan mereka. Terlalu sering orang-orang ini mulai dari asumsi bahwa mereka tahu yang terbaik. Yesus tidak mungkin benar. Pikir mereka seperti itu. Ya orang berdosa, itu yang mereka katakan. Hanya karena dia tidak setuju dengan mereka. Hanya karena Yesus tidak setuju dengan mereka. Mereka menganggap dia orang berdosa karena melanggar Sabat. Seperti yang Yesus tunjukkan, itu bukan karena Tuhan gagal memberikan bukti. Itu karena orang-orang itu menolak untuk menerima kebenaran. Bukti itu ada di depan mata mereka. Tapi mereka menolak. Ya, sebagai bagian dari perbedaan mereka terhadap Yesus, orang-orang Farisi sekarang mengajukan pertanyaan yang tajam. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? So, you really want the answer, right? Nah, let's see. Ini dimaksudkan sebagai pertanyaan retoris. Mereka bertanya dengan asumsi bahwa jawabannya adalah tidak. Kan demikian, mereka berharap seperti itu. Menurut standar mereka sendiri, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang paling bermoral. Orang-orang yang paling terdidik dan memiliki pengetahuan rohani. Yesus ini aja papa mamanya kita kenal kok, anak tukang kayu, saudara-saudara kita tahu. Ya, kita dapat membayangkan orang Farisi modern bertanya dengan nada sarkastis gitu ya. Kalau hari-hari ini, bukan zaman itu. Model pertanyaannya ya. Engkau pasti tidak sedang mengatakan bahwa kami tidak mengerti spiritualitas. Sambil tertawa mereka tanya. Engkau pasti mengatakan itu bukan? Tanggapan Yesus dalam Yohanes 9 ayat 41 menunjukkan bahwa memang demikianlah kenyataannya. Yang lebih buruk lagi bagi orang Farisi adalah kesombongan dan keangkuhan mereka. Mereka yang menyadari kelemahan mereka saat mencari kebenaran akan memperoleh pengampunan dan kasih karunia. Yohanes 9 ayat 35 sampai 38. Markus 9 ayat 24. Matius 7 ayat yang ke-7.
Mereka yang mengaku memiliki pengetahuan akan dihakimi menurut standar mereka sendiri. Kesombongan. Yohanes 9 ayat 41. Ya. Saya membuat catatan di sini. Jangan berasumsi. Temukan kebenaran. Jika engkau ingin mengetahui kebenaran, jangan berasumsi apapun. Singkirkan itu dari hati dan pikiran. Carilah kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan kebenaran yang engkau aplikasikan itu akan memerdekakanmu. Ini firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dihafalin. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku tidak mengalami kematian tapi beroleh kehidupan yang kekal. Dihafalin tapi tidak menerima Kristus. Tidak mengaplikasikan pengetahuan itu dalam wujud menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetap aja kamu diam di dalam dosa. Jika engkau datang dengan asumsi yang sudah ada di benakmu, engkau tidak sedang mencari kebenaran. Engkau hanya mencoba menemukan konfirmasi atas asumsi yang sudah ada di pikiranmu. Coba menemukan konfirmasi. Kalau enggak, ya engkau akan lawan. Kan itu. Karena itu jangan berasumsi. Terima kebenaran ini. Jadi jika engkau ingin menemukan kebenaran, bebaskan terlebih dahulu pikiranmu dari segala asumsi dalam bentuk apapun. Dan cari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Engkau pasti menemukannya. Dan engkau pasti dimerdekakan saat engkau mengaplikasikannya. Nah, jangan berasumsi. Berarti menghindari membuat asumsi tentang pikiran, perasaan, motivasi, atau tentang situasi seseorang tanpa memverifikasinya melalui komunikasi dan pengamatan yang jelas. Pada dasarnya, hal ini menekankan pentingnya mendengarkan dan mengumpulkan informasi secara aktif, proaktif, sebelum mengambil kesimpulan. Acts 17:11, baca untuk dapat mengerti itu. Yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan interaksi negatif, itu adalah seringkali asumsi kita ini. Karena itu, kita cek dengan Alkitab. Kita akan menemukan kebenaran itu. Kalau melenceng dari Alkitab, itu pengajaran palsu. Nah, asumsi dapat mewarnai persepsi kita tentang suatu situasi berdasarkan bias, dan pengalaman kita sendiri yang mengarah pada pemahaman yang tidak akurat tentang realitas. Karena itu pengalaman pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulang sekali lagi, pengalaman pribadi tidak pernah dapat digunakan sebagai bentuk doktrin. Petrus berjalan di atas air. Itu pengalaman pribadi Petrus dengan Tuhan Yesus. Apa mau diajarkan sebagai doktrin? Doktrin berjalan di atas air? Kan enggak. Enggak boleh. Itu pengalaman pribadinya dia. Ya. Yosua disuruh mengelilingi tembok Yeriko setiap hari sekali pada hari ke-7, 7 kali. Dan kemudian bunyikan trompet dan kemudian bersorak-sorai. Tembok Yeriko runtuh. Apakah ini dapat kita gunakan sebagai bahan pengajaran, doktrin? Lantas kita membuat formula, kalau ingin menghancurkan tembok, udah kelilingin aja 7 kali. Begitu? Kan bukan. Itu antara Yosua dan Tuhan. Tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk diajarkan doktrin. Enggak. Saat kita berasumsi, kita mungkin tidak sepenuhnya mendengarkan apa yang dikatakan seseorang. Berpotensi melewatkan detail penting dan menciptakan gangguan komunikasi. Ya, karena kita sudah ada asumsi ini tadi. Detail penting yang disampaikan terlewatkan. Nah, membuat asumsi tentang niat seseorang dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan konflik dalam hubungan pribadi dan profesional. Bagaimana cara menghindari asumsi? Caranya seperti ini. Cari informasi secara aktif dan proaktif dengan mengajukan pertanyaan terbuka, open-ended question, not closed question, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik
tentang perspektif seseorang. Tanyakan itu. Fokus pada fakta. Orang buta itu lahir buta, disembuhkan. Faktanya, kebenarannya dia melihat. Fokus pada fakta. Dasarkan kesimpulan kita pada perilaku yang dapat diamati dan informasi konkret daripada berasumsi. Jangan berasumsi. Lihat faktanya. Periksa bias kita. Periksa. Renungkan bias pribadi kita sendiri yang mungkin mempengaruhi interpretasi kita. Dan kemudian kita harus mendengarkan dengan seksama penuh dengan empati. Jangan ditolak orang yang memberikan kesaksian tersebut. Perhatikan baik-baik isyarat verbal maupun non-verbal untuk memahami makna sebenarnya dari orang lain. Jadi jangan menutup diri. Kalau berasumsi, detail penting yang harus kita dengar terlewatkan. Mari kita baca ayat yang terakhir, Yohanes 9 ayat 41. Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Kamu akan mencari kebenaran itu. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Jesus said to them, if you were blind, you would have no sin. But now you say, we see. Therefore your sin remains. Wow. Dari antara semua orang Farisi seharusnya mengenali Mesias ketika mereka melihatnya. Tidak seorang pun di era Yesus yang lebih bersemangat untuk mempelajari kitab suci atau berkeinginan untuk taat kepada Tuhan selain daripada orang Farisi. Sayangnya, sebagian besar orang Farisi, tetapi tidak semua, lebih peduli dengan tradisi dan status daripada dengan kebenaran. Nikodemus datang untuk belajar kebenaran itu. Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Gimana ya caranya orang sudah tua begini masuk kembali ke rahim ibunya? Yesus kemudian menjelaskan itu. Ya, menurut standar duniawi, orang-orang ini memiliki lebih banyak pengetahuan, penglihatan rohani daripada orang lain. Mereka belajar. Ketika Yesus menyatakan bahwa pelayanannya dimaksudkan untuk memberikan penglihatan rohani kepada mereka yang mencarinya dan menyingkapkan kebutaan rohani kepada mereka yang mengira mereka bijak, orang Farisi menanggapinya dengan kesombongan yang dapat terlihat dari pembawaan diri mereka. Emang kami buta itu? Kira-kira begitu. Nah, tanggapan mereka pada dasarnya adalah dengan mengatakan bahwa Yesus sedang bergurau dengan mengatakan bahwa mereka buta secara rohani. Emang kami nggak belajar gitu, maka engkau menganggap kami buta secara rohani? Kami kan guru Alkitab. Di sini Yesus menjelaskan inilah yang sebenarnya dia katakan. Lebih jauh pernyataan Yesus menggarisbawahi sebuah prinsip penting bahwa Allah meminta pertanggungjawaban manusia hanya atas apa yang mereka ketahui, tetapi meminta pertanggungjawaban mereka sepenuhnya atas hal itu. Mereka yang datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui kelemahan, dan ingin mencari kebenaran, akan disambut dengan kasih karunia dan pengampunan. Mereka yang merasa dirinya bijak, yang mengaku memiliki pengetahuan rohani, padahal buta, akan dihakimi sesuai dengan itu. Kamu bilang kamu melihat kan? Oke, sekarang kamu diadili dengan apa yang kamu katakan itu. Hal ini khususnya berlaku bagi mereka seperti orang Farisi dan para ahli Taurat yang memiliki pengetahuan, namun dengan sengaja memilih untuk mengabaikannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah menyelesaikan Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9 selengkapnya. Dan berikutnya atas izin Tuhan kita akan memasuki Yohanes 10. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Celikkan mata rohani kami yang masih buta, yang memerlukan penglihatan daripada Engkau. Berikan kami pengertian. Bantu kami mengerti. Ajarkan kami bagaimana cara melakukannya. Tolong kami agar kami tetap percaya sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Namamu dipermuliakan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dari Los Angeles, saya Rili, mohon diri. Shalom.